Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Wendy di YouTube-nya biasa ya. Kita sekarang pelajarannya untuk anak HP nih tentang teknologi perkantoran. Kamu harus tahu tuh di kantor itu teknologinya berkembang ya, banyak. Tadi sini dijelaskan terus dikasih contoh ya, sedikit contohnya. Kita videonya nggak panjang-panjang, kuotanya habis kita ya buat pelajaran lain. Terus di sini kita harus tahu dulu apa sih teknologi gitu ya, konsepnya gimana nih. Teknologi itu berkata dari kata logi, artinya ilmu ya. Terus teknologi berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang tekniknya. Oke, paham sampai situ ya. Teknologi berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang teknik. Untuk teknologi perkantoran itu sendiri secara keseluruhan berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang teknik pengoperasian apa yang dioperasikan mesin-mesin dan peralatan kantor. Terus manfaatnya pasti ada manfaatnya ya. Kalau teknologi itu perkembangan gimana untuk ketenaga kerjaan, meningkatkan mutu tenaga kerja ya. Jadi mutu kalian itu akan meningkat seiring kalian bisa mengoperasikan komputer, berarti kualitas kalian naik ya. Terus kegairahan sama kedisiplinan kerja jadi tertata rapi, jadi lebih cepat, misalnya deadline-nya kapan jadi lebih cepat selesai gitu. Terus meningkatkan penghasilan bagi tenaga kerja. Kok bisa? Kalau kalian semakin ahli, gaji kalian semakin tinggi. Ada orang yang nggak bisa, ada orang yang bisa. Kalau kalian bisa di atas levelnya, berarti level kalian naik ya, menjadi ahli, profesional dan lain sebagainya. Terus meringankan tenaga dan pikiran pegawai. Jadi kalau kalian ini belum selesai nih, tolong ini ditulis tangan. Nah, ditulis tangan dengan diketik ya lebih ringan diketik ya. Nah, tolong ini di fotokopi yang banyak. Nah, jadi ngetik itu sekali, kalau ngeprint lama kita fotokopi, itu banyak penggunaan teknologi. Nah, terus kita ke manfaat hasil kerjanya. Ada meningkatkan mutu hasil pekerjaan, jadi mutunya akan meningkat. Terus ada mempertinggi jumlah hasil pekerjaan daripada manual. Jika kita kerjakan dengan teknologi akan lebih mempertinggi jumlahnya. Contoh produksi sepatu lah, sepatu itu kalau kalian jahit manual mungkin sehari cuma dapat 5 sampai 10. Kalau menggunakan mesin kalian bisa memproduksi ratusan dalam sehari itu ya. Terus standarnya terpenuhi, misal sepatunya ukuran sekian, bentuknya sekian, jadi kalau kerja mesin itu tetap standar, jadi terpenuhi semua. Terus keseragaman bentuk memperoleh sama semua, jadi nggak ada yang mencong dikit, nggak ada yang kegedean, nggak ada yang kecil. Entah bikin sepatu satu nomor 40, satu nomor 43 gitu apa, atau nomor 400 ya kegedean. Nah, jadi hasil pekerjaan kantornya jadi seragam. Misalnya kalian ngeprint ya, di print 2 kali atau 3 kali atau 4 kali sama semua hasilnya gitu. Terus manfaatnya terhadap prosedur ya, prosedur kerja, kerjaan jadi cepat selesai. Terus menyederhanakan prosedur kerja yang tadinya ribet jadi lebih sederhana. Kalian misalnya dalam mengoperasikan sesuatu, misalnya nih tolong dipotong dari kertasnya gitu ya, daripada kalian potong pakai gunting, kadang ada yang mencong, ada yang sebagian gak rata kan, kalau pakai mesin langsung satu potongan ya, gitu, jadi lebih selesai, memperpendek rantai kerjaan lah. Jadi yang urutannya lebih banyak, kalian tinggal taruh rapin gitu ya. Contoh produksi, dalam produksi nggak usah ngemasin, kalian di mesinnya tinggal mesinnya jalan sendiri, kalian di ujung aja nunggu tinggal ngepakin gitu ya. Terus mempelancar, nah mempelancar, tapi ada kelemahannya juga, ketika mesinnya mati akibatnya jadi tersendat ya. Terus mempermudah, udah pasti ya kalau mesin itu mempermudah. Mesin yang kalian lagi lihat ini ya, handphone kalian termasuk mesin ya kan. Kalian bicara dengan orang dengan jarak jauh, kayak contohnya mengajar dengan jarak jauh, jadi mempermudah. Seandainya PJJ nggak ada gadget, kita juga bingung ya, ngomongnya pakai mana, nontonnya pakai apa gitu kan, rame-rame ke rumah tetangga yang punya gitu. Terus mempermudah juga
pekerjaan ya, nggak mempersulit. Teknologi itu mempermudah. Terus dampak negatif pasti ada ya. Dan dampak negatifnya teknologi perkantoran itu mengurangi penggunaan tenaga kerja dan berakibat menambah pengangguran. Kita kasih contohnya. Wah, gimana nih? Kamu ngapain di situ? Lagi ngajar. Ini audisi. Oh, salah ya? Yuk sekalian aja. Salah. Kok PJJ online? Karena lagi ini ya, suasana COVID-19, jadi kita ngajarnya online. Nah, di situ kita harus ngasih apa ya? Motivasi. Semangat anak-anak ya. Jadi juri ini yang paling emosional. Ini audisi nggak penting nih, kita langsung mengajar aja ya. Maaf ya. Udah, makasih ya. Yo, dadah. Nah, ini nih contohnya, bisa kita lihat kalau kita pakai mesin hasilnya banyak. Nah, ini contoh-contoh, misalnya motokopi ya, motokopi banyak. Nah, ini misalnya contoh lagi, nyetak kertas dalam waktu dekat cetak banyak. Nah, orang yang harus dikerjakan banyak orang jadi cuma cukup satu orang ngoperasiinnya gitu. Ini contoh sederhana, misalnya jalan tol, biasanya orang ngasih, ada tenaga kerja ngasih tiket, sekarang nggak usah, tinggal pakai mesin pencet tiketnya keluar sendiri. Berarti kan kita nggak perlu orang, kita hanya cukup maintenance cukup beberapa orang buat memperbaiki semua gerbang tol tuh, mesinnya tuh. Nah begitu tuh. Udah, itu contoh sederhana, nanti kita kasih lagi contoh yang lain ya. Yuk lanjut ke situ. Nah itu tadi contohnya. Terus yang kedua, kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang memiliki tingkat keterampilan tertentu. Ya kan? Jadi ketika muncul komputer, kita harus bisa komputer. Kita belajar lagi. Ketika ada mesin baru, kita butuh orang yang bisa mengoperasikan mesin baru tersebut. Jadi perkembangan diimbangi dengan kebiasaan kita ya, keahlian. Di situ kita belajar terus. Nah, itu mutu kalian akan meningkat nanti di situ. Terus menimbulkan rasa ketergantungan. Pada mesin yang sulit akan menimbulkan pemborosan. Jadi contohnya tadi, handphone membuat rasa ketergantungan. Pemborosannya apa? Nah, tahu sendiri, kayak kuota, terus baterai ya. Jadi pemborosannya itu, kita ketergantungan, harus ngerjain ini harus pakai ini nih, kerjaan ini harus pakai laptop, pakai komputer, pakai handphone. Kalau nggak bisa. Nah itu yang membuat ketergantungan. Terus dapat menimbulkan suara gaduh. Kalau ini khusus untuk misalnya mesin printer ya, kalau ngeprint suaranya berisik gitu kan. Tuh, bisa mengganggu pegawai lain. Contoh mesin percetakan, kalau motong bunyinya kenceng, suaranya gaduh. Ya, penggunaan mesin tertentu dapat memerlukan sarana penunjang yang lainnya dan memerlukan biaya. Contoh kalau mesin rusak, kita perlu tenaga ahli untuk ngebetulin, maintenance ya. Nah itu kan perlu biaya lagi ya kan. Misalnya printer tintanya habis, kita perlu biaya lagi buat itu ya. Jadi penunjangnya itu perlu dan harus ya, di samping tenaga ahli. Terus hal yang dipelajari dalam teknologi perkantoran ada perlengkapan kantor, mesin kantor, perabot kantor, dan bahan ATK ya. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Mungkin cukup sekian, kalian ingat dan rangkum aja ini materinya, dan suatu saat ya kalian ditagih materinya ya. Nah, mungkin itu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.